Sahabat Pindara Studio dimanapun Anda berada, saya sedang berada di SD Negeri 6 Landono di Desa Lakomea, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Pada kesempatan ini saya berkunjung karena mendengar satu informasi bahwasanya di sini tuh ada kedatangan tamu dari satu komunitas, ya, dari satu komunitas yang apa ya, istilahnya dia pemerhati pendidikan juga, ya. Dan komunitas ini sudah kedua kalinya katanya ke sini, ya. Jadi intinya lebih lanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan di samping saya telah hadir Bapak Kepala Desa, ya. Bapak Kepala Desa dari Desa Lakomea, di mana SD Negeri 6 Landono ini ada. Nah, baik, kita sapa saja langsung ya Pak Desa. Terima kasih ya. Selamat pagi, siang, pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang. Baik. Nah, gimana kabarnya Pak Desa? Alhamdulillah. Nah, kebetulan ya Pak Desa ini yang menemani, yang menemani tamu ini yang datang ke sekolah ini, tamu asing ya, dari warga negara asing ceritanya. Baik, begini Pak Desa, kalau boleh tahu mereka ini dari komunitas kah atau dari mereka dari warga biasa, dari warga negara asing. Warga negara asing. Cuman mereka difasilitasi oleh PT Wawo Ventures yang bergerak di bidang jasa wisata. PT Wawo Ventures. PT Wawo Ventures itu dia bertempat di Desa Wawobungi. Desa Konawe. Oh, di Kabupaten Konawe, di Kabupaten Konawe. Jadi istilahnya kantornya ada di sana. Iya, gitu. Kantornya ada di sana. Jadi itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa wisata. Oke. Dia datang ke Desa Lakomea ini, saya dengar-dengar yang kedua kali. Yang pertama konfirmasi terkait budaya apa yang ada di desa kita. Oh, baru sekedar konfirmasi. Ya, konfirmasi. Melalui komunikasi saja dulu. Oh iya. Terkait budaya. Kemudian setelah itu apa lagi selain itu? Setelah itu mereka beberapa minggu yang lalu mengkonfirmasi bahwa akan datang bertamu ke desa kita dalam rangka mengenal lebih dekat tentang budaya Tolaki yang ada di Desa Lakomea. Baik itu tentang makanan sehari-hari, kemudian pekerjaannya masyarakat setempat, kemudian pendidikan apa yang ada di sini. Pendidikan, ya, sekolah-sekolah apa saja yang ada di sini. Jadi memang pada dasarnya mereka ini warga negara biasa, ya, warga negara asing biasa. Iya, kan? Yang sengaja berkunjung ke Indonesia. Turis lah ceritanya. Iya, turis. Terus diakomodir sama Wawo Ventures tadi. Diantar ke desa-desa. Kalau boleh tahu, mereka ke sini tuh sejak kapan? Ke Desa Lakomea ini? Kemarin. Ya, datangnya kemarin sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang. Kemungkinan sebentar jam 12 sudah pulang. Pulang ke Konawe? Iya, pulang ke Konawe untuk kembali ke negara masing-masing. Oh iya. Kalau boleh tahu berapa orang jumlahnya yang datang dari untuk tamu warga negara asing itu 4 orang. 4 orang. 4 orang itu dari negara Amerika kalau nggak salah. Dari keempat-tempatnya Amerika. Tempat-tempatnya dari Amerika. Tapi berbeda tempat. Gitu. Oh iya, misalnya di Amerikanya. Ya, ada yang di California mungkin, ada yang dari Massachusetts, ada dari mana. Oh iya. 4 orang tamu dari warga negara asing, kemudian 6 orang penerjemah. 6 orang penerjemahnya. Dari PT Wawo Ventures. Oh, dari PT Wawo Ventures. Direkturnya sendiri ikut juga. Oh, direktur PT Wawo Ventures ikut juga. Nah, ini nanti kayaknya bagus kita ngobrol-ngobrol juga nanti dengan direkturnya. Oke. Nah, setelah mulai dari kemarin sampai sekarang tamu-tamu ini datang, ya kan? Apa yang diberikan dari Desa Lakomea kepada tamu-tamu? Kami memperkenalkan tentang budaya yang ada, khususnya makanan khas. Makanan khas suku Tolaki, Sinonggi. Sudah sempat sama-sama makan bersama di rumah itu sambil dihidangkan ciri khas makanan pokok dari orang Tolaki, ya Sinonggi. Ya, sudah sempat juga kami antar ke wilayah perkebunan, pertanian, melihat apa yang dilakukan oleh petani-petani yang ada di Desa Lakomea. Kesehariannya itu apa yang dilakukan, kami sudah antar juga. Dan ini pas saya datang, saya lihat mereka pada masuk kelas. Ya, masuk kelas ngajarin dasar-dasarnya bahasa Inggrisnya kepada anak. Jadi memang
turis datang berkunjung, jalan-jalan lah intinya ya kan, tapi nyambi apa ya, tidak hanya sekedar jalan-jalan, bermanfaat juga ya untuk anak-anak di desa ini. Dan selanjutnya Pak Desa, memang mereka datang itu hanya karena kunjungan atau ada proyek begitu, riset kah atau penelitian kah atau apapun? Tidak, nggak ada, hanya sekedar murni saja, kunjungan. Kunjungan saja. Murni kunjungan. Mungkin penasaran dengan adat budaya yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak desa loh. Dari sekian banyak Dari desa. sekian banyak desa, Kebetulan hanya Desa Lakomia Lakomia yang itu siap itu. oh jadi semuanya sempat ditawari. Ditawarkan. Oh begitu. Jadi hanya desa Lakomia yang siap. Kebetulan Lakomia punya 70% mayoritas orang Tolaki. Orang oh iya, kalau di Kecamatan Nandon ini kan banyak ininya kan, banyak transnya. Ya, ada yang Bali, ada Jawa. Ada Jadi Jawa. mereka minta yang budaya Tolaki. Yang muda Tolaki. Lakomia ini 70% masyarakatnya Tolaki. Jadi ya memang, dan saya lihat mereka antusias sekali. Antusias Datang sangat ke senang, sangat senang karena suasana di desa kita dengan di tempat mereka sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Mereka sangat menurut mereka it's very nice, sangat bagus di sini. Maksudnya memang kalau kita mungkin ya kulturnya masih terjaga ya kan, kalau di negara luar ya mungkin lebih modern lah. Modernisasinya lebih tinggi. Apalagi terkait dengan apa namanya, kekeluargaan, kebersamaan itu mereka sangat apresiasi. Saya juga apa ya, apresiasi juga terhadap PT Wow Adventure tadi itu. Saya tuh barusan apa, saya yang kurang informasi atau gimana, saya barusan dengar ada satu apa ya, kayak jasa jasa wisata yang dia tidak hanya sekedar traveling yang dia buka ya kan, kayak buka traveling atau apapun itu, tapi dia ya seperti ini sampai menyentuh ke edukasinya bagaimana, ke kulturnya. Jadi turis yang datang itu tidak hanya sekedar jalan-jalan. Istilahnya studi banding. Mereka studi banding. Jadi ya tentu dari pihak Desa Lakomia ya, terutama Bapak Kepala Desa, pasti kan ada poin-poin juga yang didapat dari mereka. Yang bisa diaplikasikan. Paling kalau dari pemerintah desa sih sebenarnya lebih mengarah ke memperkenalkan budaya Tolaki yang ada di desa. Bahwasannya keseharian kita, masyarakat yang ada di sini, makanan pokoknya apa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian juga anak-anak sekolahnya di mana, itu paling mereka sekitaran pendidikannya seperti apa. Tapi kan sudah dikenalkan ya, sudah dikenalkan semua. Jadi ya baguslah, saya bilang ini saya harapkan memang dia lebih sering lah seperti ini, ya kan. Dan saya harapkan juga jasa-jasa wisata itu banyak lah. Kan? Dari PT Wisata Venture sendiri menyampaikan bahwasannya sekiranya ada sumber daya manusia yang bisa ikut dalam memberikan perkenalan lebih jauh tentang suku atau budaya yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan bahasa, juru bahasa. Karena mereka juga kebetulan membuka CSR di Lalengkasu, di PT tempat mereka berdiri, itu membuka CSR untuk memberikan semacam les atau sekolah apa namanya, kursus bahasa Inggris. Di desa tempat mereka berdiri perusahaan mereka, di Desa Wawubungi. Desa Wawubungi. Iya, Desa Wawubungi. Mudah-mudahan seringlah seperti ini ya. Ada studi banding, kita bisa mempelajari apa-apa yang ada dari luar ya kan, secara langsung dengan orangnya. Kami selaku pemerintah juga sebenarnya juga menerima mereka ini dalam artian selagi hal positif yang dibawa kepada kita, no problem. Positif ambil. Kalau negatif atau tidak sesuai dengan kulturnya kita ya jangan. Mereka juga tetap apa namanya, ikut. Pokoknya budaya, nilai itu difilter. Itu difilter, tidak ditelan mentah-mentah. Itu tadi betul, karena ada yang perlu kita jaga. Mereka ikut kita. Baik Pak Desa, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi saya ucapkan juga selamat untuk Desa Lakomia sebagai tempat objeknya mereka untuk berkunjung di sini. Dan pemirsa Pindara Studio dimanapun Anda berada, kita
tidak menutup diri untuk budaya-budaya luar, tidak ya. Tapi kita mesti memfilter apa yang masuk. Banyak hal juga yang bisa kita pelajari dari mereka. Begitupun mereka Iya. mempelajari apa yang ada pada kita. Pengalaman. Kita saling sharing ilmu lah, sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Siapa tahu ada yang bermanfaat bisa kita terapkan di Iya. tempat kita, di tempat kita. Baik, demikianlah perbincangan saya dengan Kepala Desa Lakomea sebagai tuan rumah atas kunjungan PT Wawo Ventures. Wawo apa tadi? Wawo Ventures. Nah, Ya. itu Wawo Ventures. Oke. Terima kasih. Selamat Siap. siang. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Ciao. Selamat siang, sahabat Pindara Studio dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi kita telah banyak ngobrol dengan Kepala Desa Lakomea, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai tuan rumah atas kunjungan PT Wisata Wawo Bumi Indah. Ya. Sekarang di samping saya ada Bapak Yakub Setiawan. Beliau ini adalah direktur dari PT Wisata Wawo Bumi Indah. Nah, tadi sudah tuan rumahnya, sekarang kita tanya-tanya dulu tamunya, bintang tamunya nih, Pak. Baik, selamat datang Pak, selamat datang dan selamat siang. Baik, PT Wisata Wawo Bumi Indah. Nah, ini memang perusahaan yang bergerak di bidang wisata. Jasa perjalanan wisata budaya. Jasa perjalanan wisata budaya. Oh, jasa perjalanan wisata budaya. Oh, kalau boleh tahu ini sudah berapa lama, Pak? Ada 2016. 2016. Berarti sekitar Kurang lebih 8 tahun. ya 89. 89 tahun ya. 89 tahun ini memang dari awal berdirinya langsung bergerak di bidang jasa perjalanan wisata. perjalanan wisata. Oh iya benar. Budaya. Kalau boleh tahu terkait dengan tamu yang Bapak bawa, ya kan, dari warga negara asing ini, Ya. bagaimana mereka bisa ini komunikasi langsung ke Bapak? Komunikasi, Ya, ya. itu bagaimana? Memang karena kan ini memang marketnya mancanegara. Mancanegara. Sudah ada apa? My name is Jacob. Tenaga pemasarannya dari luar Dari PT? Iya, dari Oh, jadi sudah ada marketingnya ceritanya? Iya. Oh, sudah ada marketingnya. Nah, memang sekarang apa ya, dari mulut ke mulut karena sudah dari awal Berdiri. gitu. Dan memang kan ini tidak semua turis atau orang yang suka dan dari luar negeri yang tertarik karena ini bergerak di wisata budaya, jadi tidak semua mau datang begitu. Mau datang. Ya, tamunya memang khusus yang suka dengan suka. adventure, petualangan untuk ditinggal di masyarakat seperti itu. Jadi perusahaan ini memang ada marketingnya nih, ada marketingnya. Mereka ketika mau berkunjung melalui marketing tersebut, misalkan, ya dihubungi begitu, saya pengen ke sini. Nanti ketika dia maksudnya objek yang dikunjungi turis dikunjungi itu desa, ya desa karena kami ada di Sulawesi Tenggara. iya, Ya, jadi desa yang ada di Sulawesi Tenggara. ya desa Oke. Tenggara. Desanya. Jadi mereka istilahnya saya serahkan tujuan wisata kami ke PT, Ya. ke Wawo Adventure, Ya, Wawo Ventures. Wawo Ventures. Itu apa Wawo Ventures tadi? Itu brandnya dari PT Wisata Wawo Bumi Indah. Oh, itu brandnya Wawo Ventures, ya benar. Kalau bisa dikatakan kasarnya ini sebenarnya kayak semacam travel begitu. Iya, travel. Ya. Travel. Tapi dia ini bagus, Pak. Saya rasa karena turis itu nggak berkunjung itu hanya sekedar rekreasi atau apa, enggak, tapi dia berkunjung juga di seperti yang ini, yang bawa sekarang di sini. Mereka saling mereka mau mengenal budaya, ya kan, kultur yang ada di desa ini, kebiasaan dan lain sebagainya. Itu yang saya senangi. Apalagi ini loh, anak-anak datang sekolah, bantu ngajarin anak sekolah. Jadi memang ini sudah terkonsep, Pak, sebelumnya.
Iya kan setiap desa kadang tuh ada sekolahnya, kadang tidak ada jaringan. Kebetulan di desa Lampungnya ada SD, ada SMP, saya dengar ada SMA juga. Nah, kesempatan kami untuk di SD sehingga itu yang kami masuk dan kami bisa tamu bisa dibawa ke sini melihat bagaimana pendidikan di Indonesia khususnya di desa ini, seperti itu, melihat bagaimana. Nah, di satu sisi adik-adik kita yang di SD bisa harapannya termotivasi untuk bisa belajar bahasa Inggris. Iya, betul. Karena kan kalau ingat saya waktu kecil dulu kadang SMP kan, SMP, SMA itu waktu pelajaran bahasa Inggris lari apa tidak? Ya. Pusing, lari. Padahal itu penting. Sekarang era globalisasi. International language. Ya. International Tidak mau kita jadi memang belajar bahasa Inggris. Iya, belajar bahasa Inggris penting. Dan memang sekarang ya hampir kurang ya peminatan ya terkait pembelajaran bahasa itu. Padahal itu bahasa penting sekali. Ya seperti ini, ya kan. Nah, selanjutnya Pak, PT ini berkantornya di tepatnya di Kabupaten Konawe. Apa hampir ini maksudnya di Kabupaten Konawe. Jauhnya Bapak ke Konawe Selatan begitu? Ya, karena kan sebenarnya lebih kepada mengenal lebih dalam terkait dengan kebudayaan. Dan mengenal budaya kan ada banyak suku. Iya. Nah, yang di Sultra sendiri ada Kowati, ada Muna, ada Baju, dan banyak suku. Ya di sini. Jadi ya Bapak tahu informasi Desa Lakomia dari? Kami ada survei desa karena yang kan ini tidak ada musim-musim. Kalau orang dari luar liburan gitu biasanya kami bulan 5 sampai bulan 8 itu musim mungkin mereka libur jadi itu musim sibuk, kami musim season. Musim itu yang banyak. Nah, di luar waktu itu kami sebagai yang membawa mereka berkunjung kan tidak secara tiba-tiba masuk ke desa dan bawa tamu, kan harus ada prosesnya dulu. Nah, jadi kami berkunjung ke desa, Pak Desa, ketemu aparat setempat, mohon izin begitu. Right. How's life? It's good. It's good. It's very good to be here. Very good to be here. Yeah. What do you feel come to this place? Wonderful. Wonderful. It's wonderful. It's kids Kids are very engaged. engaged. They learn well. Yeah. It's wonderful. Setelah ini mau kemana? When you're going after this? Back to Kembali ke kantor. kembali ke kantor. Jadi siang selain ini ke Pak Desa lagi, makan siang dan kami akan balik ke kantor. Terus balik ke negara. Enggak ada ke kantor ke Desa Wabungi tadi. Hanya 1 malam di desa ini. Sir, where you come from? Colorado. Colorado. Jadi semuanya dari Colorado. Semuanya dari Amerika. Ya, Amerika negara bagian yang berbeda. Negara bagian berbeda. Jadi from Colorado and the other one from our friend, your Florida. Florida In America. and Yep. America. Miami. Oh, Miami. Yep. This so nice place. The culture in here is very nice. It Yes. is very good. I was impressed that the kids spoke loudly. Spoke loudly. Yeah, and engaged with us as we talked in some English. You know, they were not very timid, which is important in learning. Yes, we learn our kids how very important language, international language, English or other languages. Yep. Very important. We have what we say, apa istilahnya itu, kita punya semacam slogan apa ya?
Language is our crown. Yes, language is our crown. Karena bahasa itu alat komunikasi, itu penting. Jadi kita mau ngomong sama siapapun dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya yang penting untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Dan salah satu caranya memang seperti begini, Pak, seperti yang Bapak lakukan, media atau wadah yang Bapak sediakan sebenarnya ini sangat penting. Bagaimana kita ajarkan anak-anak, ya kan? Karena memang interestnya mereka terhadap bahasa itu kurang ya, kurang. Padahal era globalisasi ini sangat penting. Jadi bukan hanya wisata, tapi ya masuk di dalam wisata juga sebenarnya. Edukasi. Mereka ya melihat bagaimana pendidikan di Indonesia. Edukasi dan lain sebagainya. Baiklah Pak. Jadi saya sebenarnya saya kagum dengan PT Wawo Venture ya. Dengan wisata Wawo Venture ini, karena bukan hanya menyediakan jasa jalan-jalan rekreasi, mandi-mandi di laut kah atau di air terjun apapun itu, tapi memang seperti ini yang dinamakan wisata itu ya. Karena memang kan memang wisata budaya. Wisata budaya. Itu yang memang dia khusus wisata budaya. Iya, makanya turisnya itu berwisatanya di desa. Gitu. Mereka tinggal di rumah warga 2 malam, 1 malam, 2 malam seperti itu. Nah, mereka bisa melihat langsung kegiatan apa yang dilakukan, yang mengalami langsung begitu. Jadi ya seperti itu. Baik. Baik pemirsa, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Yakub ya, Direktur PT Wawo Bumi, PT Wisata Wawo Bumi Indah ya. PT ini bergerak di dunia jasa wisata budaya ya, lebih khususnya budaya. Jadi kita banyak dapat informasi, dapat pengetahuan. Jadi siapapun dari yang menyimak ya kan tayangan Studio Pindara ini, kalau memang punya kenalan dari luar negeri ya kan, pengen jalan-jalan ke sini, hubungi beliau. Nomor kontaknya ada di bawah. Baik, terima kasih Pak Yakub. Terima kasih banyak Pak Yakub atas waktunya kita ngobrol-ngobrol. Semoga PT Wisata Wawo Bumi Indah ini tetap eksis dan semakin maju dan tetap memberikan manfaat untuk orang banyak ya. Karena di dalamnya ada edukasi. Saya sendiri yang baru kenal Bapak dapatkan itu. Ada poin edukasinya, itu sangat penting. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya dan tayangan-tayangan lainnya. Tetap terus saksikan berbagai tayangan yang ada di Pindara Studio. Insya Allah bermanfaat, insya Allah berisi, bernilai, dan bermutu. Terima kasih banyak. Ciao. Siapa namanya? Rifko Afdillah. Rifko. Biasa dipanggil Iko. Apa ya?